Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wityanti dari kelompok 8, yaitu mengenai penulisan karya tulis ilmiah, yaitu judul, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Di sini saya bersama teman-teman saya, ada Fidni Hayatami, ada Imelda Puspitasari, dan ada Vega. Di sini saya akan menjelaskan yaitu penulisan karya tulis ilmiah, judul dan pendahuluan. Selamat menyaksikan. Penulisan judul dalam karya tulis ilmiah. 1. Penggunaan huruf kapital sesuai kaidah KBBI. 2. Judul bukan kalimat. 3. Perhatikan kelogisan. 4. Tidak boros kata. 5. Kesamaan bentuk. Bagaimana cara menulis judul yang benar? Cara menulis judul yang benar adalah huruf pertama setiap kata ditulisan dengan huruf kapital, kecuali kata penghubung yang terletak di tengah judul. Kata penghubung yang terletak di tengah judul ditulis dengan huruf kecil semua. Apabila letaknya di awal judul, maka memakai huruf kapital. Misalnya, pada penelitian mahasiswa UGM ditemukan manfaat lebih dari jamur. Kata pada merupakan kata penghubung. Akan tetapi, kata pada ditulis dengan huruf kapital karena berada di depan. Lain halnya jika diletakkan di tengah, maka memakai huruf kecil. Apakah judul harus huruf kapital semua? Tidak. Huruf kapital digunakan di setiap huruf pertama setiap kata, termasuk unsur bentuk ulang utuh, kecuali kata penghubung yang terletak di tengah judul. Contoh kata penghubung diantaranya ke dan di. Contoh judul, makalah penerapan asas-asas hukum perdata, dan buku dari Evi Maria ke jalan lain ke Roma. Kata apa saja yang tidak menggunakan huruf kapital di judul? Kata yang tidak ditulis menggunakan huruf kapital di judul adalah kata penghubung, seperti ke, dan, di, atau yang. Penulisan pendahuluan dalam karya tulis ilmiah. Pendahuluan pada karya ilmiah atau tugas akhir merupakan bagian terpenting dari suatu karya ilmiah atau skripsi, karena isi dari pendahuluan itu sendiri adalah gambaran secara detail dari penelitian yang kalian lakukan. Penulisan pendahuluan harus detail mulai dari permasalahan yang diangkat dari penelitian kalian, secara umum sampai hasil penelitian yang kalian harapkan. Meskipun isi pendahuluan begitu detail, namun tidak boleh terlalu panjang dan bertele-tele. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidni Hayatami dengan NIM 22220028, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas A1. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang tadi dilakukan oleh teman saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Sebelum berlanjut untuk mengembangkan kerangka teori yang sudah dibuat, pada bagian ini penulis atau peneliti harus menentukan terlebih dahulu metode yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian sendiri dapat diartikan sebagai sebuah langkah-langkah yang digunakan oleh penulis atau peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian yang tepat dan valid. Metode penelitian yang paling sering digunakan ada dua jenis, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus untuk melakukan analisa dan berdeskripsikan terhadap suatu masalah. Sedangkan untuk metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang lebih fokus dengan analisa terhadap angka, tabel, hingga statistik. Nah, di sini juga ada jenis penelitian. Pemilihan jenis penelitian akan sangat menentukan langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian. Langkah-langkah penelitian biasanya meliputi tujuan, tempat pelaksanaan, tujuan umum, sifat dari masalah, dan ruang lingkup pengujian masalah. Setelah menentukan jenis metode penelitian, hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah definisi konsep dan operasional variabel. Definisi konsep bisa dipahami sebagai
sebuah konsep tentang variabel penelitian. Sementara itu, untuk operasional variabel dapat diartikan sebagai penjelasan secara sistematik dan operasional tentang ukuran dan variabel yang akan diteliti. Terus ada populasi dan sampel penelitian. Selanjutnya, peneliti dapat menentukan populasi dan sampel penelitian. Populasi sendiri dapat didefinisikan sebagai keseluruhan dari subjek penelitian yang akan diteliti. Sementara untuk sampel penelitian yaitu sebagai subjek peneliti yang akan diteliti. Jenis sumber dan teori pengumpulan data. Kemudian peneliti dapat menentukan jenis sumber dan teori pengumpulan data. Bagian ini dapat diuraikan secara lengkap dan jelas tentang apa jenis data yang digunakan dalam penelitian dan bagaimana cara mengumpulkan data untuk penelitian. Dan selanjutnya ada teknik analisis pengujian data. Bagian terakhir dari metode penelitian yaitu teknik analisis atau pengujian data pada bagian ini. Karya ilmiah berisi penjelasan mengenai bagaimana cara pengolahan sekaligus cara menganalisis data dalam penelitian yang dilakukan. Selanjutnya ada pembahasan tentang penelitian. Bagian ini dapat dikatakan sebagai bagian yang paling panjang dalam naskah karya ilmiah. Hal ini dikarenakan pembahasan membuat tentang penjelasan dari rumusan masalah, tujuan, manfaat, kerangka teori, dan tentunya metode penelitian. Nah, berikut ini adalah beberapa bagian yang perlu dijelaskan pada bagian ini, diantaranya yaitu yang pertama adalah gambaran umum objek penelitian, yaitu penjelasan objek penelitian yang diteliti secara umum. Terus yang kedua adalah deskripsi hasil penelitian, yaitu penjelasan tentang hasil penelitian sesuai hasil data yang dikumpulkan dari observasi yang dilakukan. Yang ketiga adalah pengujian hipotesis, yaitu penjelasan data yang berhasil dikumpulkan pada saat melakukan penelitian untuk dilakukan pengujian terkait kesesuaian dengan hipotesis. Pada bagian ini, peneliti dapat menjelaskan apakah data yang diperoleh mendukung hipotesis atau tidak. Apabila data yang dikumpulkan mendukung, maka berarti data dapat diterima, begitupun sebaliknya. Terus yang terakhir ada interpelasi hasil pengujian hipotesis. Nah, sekian dari video saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Imelda Puspitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Puspitasari, kelas A1 Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi pembahasan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya. Pembahasan adalah bagian yang paling penting dan paling krusial dalam karya ilmiah. Bagian ini menjadi isi utama dari sebuah penelitian, di mana bagian ini akan berisi mengenai hasil-hasil dari penelitian, gambaran dari objek penelitian, hasil pengujian hipotesis. Pada intinya, bagian ini akan berisi terkait hasil-hasil dari penelitian dalam naskah karya ilmiah. Hal ini dikarenakan pembahasan memuat manfaat, tujuan, rumusan masalah, dan kerangka teori, dan tentunya metode penelitian. Berikut ini adalah beberapa bagian yang perlu dijelaskan pada bagian ini. Di antaranya yaitu A. Gambaran umum objek penelitian, yaitu penjelasan penelitian yang diteliti secara umum. B. Deskripsi hasil penelitian, yaitu penjelasan tentang hasil penelitian sesuai hasil data yang dikumpulkan dari observasi yang dilakukan. C. Pengujian hipotesis, yaitu penjelasan yang berhasil dikumpulkan pada saat melakukan penelitian untuk dilakukan pengujian terkait kesesuaian dengan hipotesis. Pada bagian ini, peneliti dapat menjelaskan apakah data yang diperoleh mendukung hipotesis atau tidak. Apabila data yang dikumpulkan mendukung, maka dapat diterima, begitupun sebaliknya. Dan yang terakhir adalah interpretasi hasil pengujian hipotesis. Pembahasan
dapat dilakukan dengan fokus pada aspek teoritis dan aspek metodologis, dan yang sudah digunakan untuk membangun hipotesis dengan kenyataan empiris di lapangan. Apabila teori yang ada belum mampu menjelaskan fenomena tersebut, dapat digunakan logika, baik deduktif maupun induktif. Pada aspek metodologis, bahwasanya tidak ada penelitian yang sempurna, sedikit banyak akan mempengaruhi hasil penelitian. Peneliti perlu mengkaji hasil penelitian tersebut, apakah dipengaruhi oleh kontribusi langkah-langkah metodologis yang sudah dilakukan. Pembahasan harus dilakukan dengan analisis mendalam terhadap hasil penelitian. Berdasarkan data yang ada, peneliti menafsirkan data tersebut dengan masalah yang dapat dipahami secara mendalam, sehingga terlihat jelas hasil penelitian yang didapatkan di antara hasil penelitian dan teori yang ada. Aspek-aspek penyusunan pembahasan hasil penelitian dalam kerangka metode ilmiah ada 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek kajian teoritis. Salah satu tujuan peneliti melakukan penelitian adalah untuk memverifikasi teori. Artinya, peneliti ingin membuktikan apakah suatu teori tertentu berlaku atau dapat diamati pada objek penelitian tertentu. 2. Aspek kajian empiris. Pembahasan hasil penelitian perlu juga dilakukan dengan cara merujuk pada kajian empiris yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Jika hasil penelitian konsisten dengan teori yang ada atau hipotesis penelitian terbukti, pembahasan dapat diarahkan dan memberikan rujukan penelitian terdahulu yang sesuai dengan hasil penelitian. 3. Aspek implikasi hasil. Hasil penelitian, baik yang mampu membuktikan hipotesis maupun yang tidak, pada dasarnya mempunyai implikasi atau dampak bagi objek penelitian. Peneliti harus mendiskusikan hasil penelitian ini dalam konteks. Peneliti harus mendiskusikan hasil penelitian ini dalam konteks implikasi tersebut. Dalam hal ini, peneliti harus menginterpretasi hasil penelitian dalam konteks implikasi atau konsekuensi praktikal dari hasil penelitian bagi objek penelitian. Alasan yang mendukung mengapa aspek implikasi ini perlu dikemukakan adalah bahwa penelitian dilakukan berdasarkan suatu basis pada historis yang sudah terjadi. Dengan demikian, jika peneliti tidak mendiskusikan implikasi, maka pembahasan mengenai implikasi penelitian membawa konteks ke arah masa depan, bukan pada masa lalu. Sedangkan hasil penelitian adalah pengkajian ulang terhadap validitas hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai pemikiran asli peneliti untuk memberikan penjelasan dan interpretasi atas hasil penelitian yang telah dianalisis guna menjawab pertanyaan pada penelitiannya. Jadi, pembahasan hasil penelitian merupakan bahasan terhadap temuan yang diperoleh. Pembahasan hasil penelitian adalah penafsiran penelitian yang berkaitan dengan hipotesis. Bagian ini berisi paparan objektif peneliti terhadap hasil penelitian, antara lain penemuan data dan hubungan yang diperoleh, serta pembuatan generalisasi dari penemuan. Apabila terdapat hipotesis, maka pada bagian ini juga hasil penelitian menjelaskan proses pengujian hipotesis beserta lainnya. Cukupkan sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Vega Ananti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vega Ananti. Saya dari kelas A1 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vega Ananti. Saya dari kelas A1 2022. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah teman saya sampaikan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan merupakan bagian akhir tulisan dalam sebuah makalah, penelitian, esai, ataupun artikel yang merangkum semua paparan.
Paragraf kesimpulan juga harus meringkas ide-ide pendukung dalam sebuah pemaparan. Adapun cara membuat kesimpulan yang benar. Yang pertama, sertakan kalimat topik. Kesimpulan harus dimulai dengan kalimat topik yang menyatakan kembali pernyataan dari paragraf pengantar. Yang kedua, jadikan paragraf pengantar sebagai panduan. Saat menulis kesimpulan, jadikan paragraf pengantar sebagai referensi dan harus memperkuat dan membahas poin-poin dalam sebuah pendahuluan. Yang ketiga, ringkas ide-ide pertama. Kesimpulan yang efektif akan menyatakan kembali informasi yang paling relevan untuk meringkas poin-poin utama makalah. Yang keempat, hindari kemunculan ide baru. Hindari menggunakan kesimpulan untuk memperkenalkan informasi baru, penelitian masa depan, atau ide-ide baru, sebab hal ini bisa membingungkan si pembaca. Yang kelima, menarik emosi pembaca. Kesimpulan yang baik yang menggunakan bahasa emosional untuk menciptakan citra yang kuat dan bertahan lama di benak pembaca. Dan yang terakhir, sertakan kalimat penutup. Kalimat penutup harus disertakan dengan poin-poin penuh. Tulis poin terakhir dengan jelas dan ringkas. Memberi penutup dan meninggalkan kesan yang kuat dalam konteks-konteks yang lebih luas. Manfaat membuat kesimpulan. Kesimpulan akan memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan atau inti dari bacaan atau teks secara tepat. Jadi, pembaca tidak perlu membaca teks secara menyeluruh. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.